pasti anak kamu ini kena azab karena telah menanggung dosa-dosa bapaknya. Kurang ngajar kamu. Kamu menghina anak saya sama saja kamu menghina saya, tahu? Ayah, istighfar. Kenyataannya kan bahwa Najwa itu tidak bisa hamil. Ibu, tolonglah. Jangan bicara seperti ini. Diam kamu, Rehan. Ibu ini sedang bicara dengan mertua kamu. Kalau saya tidak membicarakan kelemahan Najwa, terus siapa yang harus saya hina? Apa saya harus menghina anak saya? Tidak ada yang bisa dihina dari anak saya. Tapi anak kamu ini, dia sebagai perempuan sama sekali tidak sempurna. Ibu, hentikan. Cukup. Ibu masuk sajalah. Kita masuk ke dalam ya. Ke rumah nenek. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Maaf. Tolong maafkan ibu saya. Ayah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang diucapkan oleh ibu mertuaku. Najwa, lebih baik kamu pindah ke rumah ayah. Ayah sudah tidak tahan lagi lihat kamu dihina seperti ini. Iya, ayah, aku akan memikirkannya. Tapi aku mohon ayah, tolong maafin Bunda Priyanka. Aku yakin dia gak sadar dengan apa yang diucapkannya. Lagi pula ini semua memang salah aku. Aku yang masih belum bisa memberikan keturunan untuk Rehan. Kamu tidak salah. Tolong, secepatnya kamu bicara dengan Rehan. Karena ayah ingin menebus dosa-dosa ayah kepada kamu. Dan juga kepada ibu kamu. Iya, ayah. Ayah permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Robbi, maafkanlah mertuaku dan berikanlah kesabaran pada ayahku. Aku ingin melihat orang-orang yang aku cintai bersatu dalam damai. Mbak. Main sama ibu yuk, main sama ibu yuk. Bayi sewaan ibu yang cantik. Bunda, biar aku tenangin dulu. Cukup sayang. Kenapa nangis? Kamu ini kecil-kecil, bikin kesel ya. Bunda, mungkin dia sekarang sedang kecapean. Kenapa dia menangis terus? Aku juga gak tahu, Rehan. Sepertinya dia gak enak badannya merdang. Oh, begitu ya. Saya menyewa bayi itu mahal-mahal untuk memanas-manasi Najwa. Tapi kenapa Najwa malah jadi suka sama bayi itu? Seharusnya Najwa harus iri dan tidak suka pada bayi itu. Rugi kalau begini. Bunda, apa sebaiknya gak dikembalikan aja ke ibunya, Bunda? Ya udah, sini. Ibu mau kembalikan bayi sewaan ini ke Bu Atun. Kok yang ini cengeng banget sih? Cek. Pelan-pelan, Bunda. Tolong hati-hati, Bu. Hati-hati. Rehan, kasihan sekali bayi itu. Aku pikir lebih baik dia dikembalikan ke ibunya. Aku suka melihatmu dengan bayi tadi. Mana nih Bu Atun? Hei Atun, sini kamu. Nih, saya balikin bayinya. Bayi cengeng kayak begini kok disewain sama saya. Mana uangnya? Uang apa lagi? Tadi kan udah saya kasih 2 juta. Terus saya tambahin lagi 200.000. Uang apa lagi? Emang iya, tadi udah ngasih 2.200.000. Tapi kan masalahnya situ kan mulanginnya kan telat. Jadi kena biaya overtime 500.000. Overtime apaan? Gak, saya nggak mau bayar. Lagi pula, kamu minjeminnya bayang cengeng seperti itu. Bohong. Enak aja ngatain saya tukang bohong. Asal Bu Atun tahu ya, saya ini orang yang sangat kaya raya. Dan berasal dari keluarga yang sangat terhormat di India. Tidak mungkin saya bohong. Kaya raya sih, masa di Indonesia ngontrak, numpang sama anak lagi. Udah deh, kagak usah ngaku-ngaku jadi orang kaya segala. Awas nih ya, kalau kagak bayar sewa, gua pites lu. Kurang ajar, beraninya keroyokan. Oke, baik. Saya bayar. Cuman ya,
lain kali kalau mau nyewain bayi sama saya, jangan cengeng seperti ini, ya. Nih, saya ini orang kaya, lihat duit saya banyak tuh. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, karena saya orang kaya, saya tambahin kamu nih. Saya tambahin 200.000. Kadang percaya kalau saya orang kaya, hah? Ah, gitu dong. Kalau bisnisnya kayak pendidikan, jadi semuanya rebes. Bahagia? Ya. Wah. Terima kasih. Oh ya, kita berdua datang ke sini karena pengen ngundang kalian berdua, juga Ibu Priyanka, untuk datang ke syukuran 7 bulanan kehamilannya Anita. Sebentar lagi kamu udah mau melahirkan. Aku doakan semoga persalinan kamu selalu lancar ya, Anita. Makasih ya Najwa. Aku udah gak sabar pengen gendong anak kita. Pasti lucu banget. Oh ya, kamu kapan nyusul? Ya ampun, maafin aku ya Najwa, aku gak maksud ngomong kayak gitu. Gak apa-apa. Tentu saja. Insya Allah kami akan datang ke acara kalian berdua itu. Ih, bayi nggak tahu aturan, kencing di baju saya. Baunya menjijikkan, saya harus ganti baju. Ibu, ada masalah apa lagi marah-marah begitu sekarang? Aldi? Anita? Tuhan, kenapa baju saya dikotori oleh bayi jalanan yang dekil itu? Kenapa saya nggak bisa punya cucu sendiri? Seharusnya semua perempuan itu bisa melahirkan anak. Tapi menantu saya itu entah kapan dia bisa punya anak. Bisa jadi seumur hidupnya dia tidak subur. Aku benar-benar minta maaf ya Bunda. Aku masih belum bisa memberikan cucu. Tapi insya Allah aku akan selalu berdoa dan berikhtiar. Semoga kelak aku dan Rehan bisa segera memiliki anak. Seharusnya kamu berpikir, untuk apa suami dan istri itu menikah? Agar mereka bisa mempunyai keturunan. Dan itu adalah aturan dari agama. Ibu tidak bisa bicara seperti ini. Anak adalah titipan dari Allah. Ibu tidak bisa memaksakan kehendak seperti ini. Rehan, ibu yakin sekali bahwa istri kamu ini tidak akan bisa punya anak untuk selamanya. Buktinya, sudah 2 kali dia menikah. Dan kedua-duanya, dia tidak bisa mempunyai anak. Itu artinya, Najwa itu tidak subur. Istighfarlah, Bu. Ibu jangan pernah mendahului takdir Allah. Dan tolong jangan menyakiti Najwa lagi. Rehan, sebenarnya ibu yang tersakiti. Buktinya, sampai sekarang, ibu tidak mempunyai seorang cucu. Ibu sangat merindukan kehadiran seorang cucu, Rehan. Kelihatannya rumah tangga Rehan makin genting gara-gara Najwa gak bisa hamil. Ini kesempatan bagus. Aku bisa manfaatin Ibu Priyanka untuk menjatuhkan Najwa. Mami depresi, putus asa, sedih. Sepertinya kita akan mengalami masa depan yang suram sekali, Dion. Kamu tahu, Aldi dan Anita, mereka akur-akur saja. Najwa dan Rehan, mereka makin bahagia. Sementara kita berdua hancur berantakan, Dion. Mami pusing. Mami, kita tuh harus bersabar. Karena orang yang sabar itu disayang sama Tuhan. Aku yakin kok sebentar lagi kita pasti bisa dapat ide yang baru buat rencana kita yang berikutnya. Kes. Mami baru disamber sama ide baru, Dion. Kita harus melakukan pekerjaan kita yang lama. Maksud Mami menipu orang lagi? Yes.
Pekerjaan kita dari dulu sampai sekarang hanya menipu orang. Oke. Terus siapa yang akan kita tipu kali ini? Hilda, apalagi mau kamu datang ke Pak? Razak, kamu masih ingat ketika kamu bilang bahwa kamu akan memberi aku pekerjaan sebagai sekretarismu? Saya masih ingat. Tapi apakah kamu masih ingat persyaratan saya? Ya, aku ingat. Tapi sayangnya Razak, aku tidak jatuh miskin. Jadi aku udah gak perlu lagi jadi sekretaris kamu. Ada satu pertanyaan yang penting yang ingin aku tanyakan. Apakah syarat itu berlaku juga untuk anakku Dion? Kalau saya lihat di mata Dion, kelihatan anaknya sangat baik dan sopan. Tidak terlalu ambisius seperti ibunya. Apa itu artinya kamu memberikan Dion pekerjaan? Baik, saya akan memberikan pekerjaan sama dia. Karena saya butuh orang yang baik, yang dapat dipercaya. Makasih, Om. Terima kasih, Razak. Anita, ibu ingin tahu mengapa kamu meminta ibu untuk datang ke sini. Gini Ibu, aku mau minta tolong Ibu untuk misahin Najwa dari Rehan. Kalau untuk masalah seperti itu, kamu nggak perlu minta tolong sama ibu. Setiap hari, ibu selalu berusaha agar bisa memisahkan Rehan dari Najwa. Iya, tapi gagal terus kan Ibu. Sekarang Ibu harus ikutin semua permainan aku. Lalu pertolongan seperti apa yang kamu inginkan dari ibu? Demi memisahkan Rehan dari Najwa, ibu akan melakukan apapun itu. Termasuk kerjasama dengan kamu. Terima kasih Ibu. Nanti pas acara syukuran 7 bulan di rumahku akan menjalankan rencana kita. Dan Ibu harus ikutin semua permintaan aku. Oke. Terus apa rencana kamu? Stop! Pengajian ini tidak bisa diteruskan. Ibu ini apa-apaan? Bukannya bergabung dalam acara, malah menghentikannya. Rehan dan semuanya, saya datang ke sini bukan untuk mengacaukan acara syukuran ini. Tapi saya datang justru untuk melancarkan acara ini. Maksud ibu seperti apa? Aldi, dalam tradisi India, kalau kita mengadakan acara syukuran untuk perempuan hamil seperti ini, maka perempuan yang tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan tidak boleh hadir dalam acara seperti itu. Karena itu bisa mendatangkan petaka bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Ya Allah, apalagi tujuan Bunda Priyanka mempermalukan aku di depan orang banyak seperti ini. Najwa, dia itu tidak bisa hamil. Jadi, dia harus keluar dari acara ini. Ibu, ini ibu kan tidak tahu bagaimana kondisi Najwa yang sebenarnya dan untuk apa ibu berkata seperti ini? Sabar Rehan. Aku juga tidak percaya dengan apa yang merupakan adat istiadat menurut Ibu Priyanka. Dan aku mohon maaf, kalaupun Najwa belum bisa memberikan anak, itu bukan malah petaka buat aku. Tapi itu adalah ujian dari Allah buat kita semua. Kalian itu tidak mau mendengarkan ibu itu. Asal kalian tahu, Najwa ini datang ke sini. Dia ingin supaya anak Anita itu tidak lahir. Astagfirullah. Dan asal kalian semua tahu, selain Najwa itu pintar mempergunakan guna-guna, dia itu juga pembawa sial bagi semua orang. Apa yang ibu katakan itu tidak benar, Bu. Jangan munafik kamu, Najwa. Kamu datang ke sini agar Anita itu keguguran. Karena kamu itu sangat iri dengan Anita.
Karena Anita bisa punya anak. Sedangkan kamu sama sekali tidak akan bisa punya anak. Semua itu nggak benar, Bu. Ibu, tolong jaga bicaranya. Ibu berani bersumpah. Ibu mendengarkan sendiri. Najwa itu pernah berkata bahwa kalau kamu tidak bisa punya anak dari dia, kamu tidak akan bisa punya anak dari siapapun juga. Demi Allah, aku nggak mungkin kayak gitu, Aldi. Aku yakin kamu tidak akan pernah berbuat seperti itu. Dan aku juga tidak percaya apa yang dikatakan sama Ibu Priyanka. Tapi sekarang aku bingung. Aku mau dengar sendiri dari mulut kamu. Aldi, kenapa kamu justru bertanya seperti ini sama aku? Apa kamu berpikir kalau aku mau membalas dendam melalui Anita? Aku bukan orang seperti itu, Aldi. Najwa? Najwa? Rasakan kamu, Najwa. Ya Allah, ya Robi. Apa kesalahan hamba hingga membuat ibu mertua hamba begitu tega? Mempermalukan hamba dan memfitnah hamba seperti ini. Ya Allah, ampunilah ibu mertua hamba dan berikanlah hidayah kepadanya. Ini saatnya aku masuk dalam hati Najwa yang lagi gundah. Najwa, kamu gak usah percaya sama kata-kata Ibu Priyanka. Aku aja gak percaya kok. Gak mungkin kan kamu mau aku sama anak aku kena malapetaka, ya kan? Makasih Anita, kamu udah percaya sama aku. Jujur aja, aku gak tega lo lihat keadaan kamu kayak gini terus. Kamu mau sampai kapan digituin sama Ibu Priyanka? Maksud kamu gimana, Anita? Kamu pernah nggak kepikiran untuk pisah dari mertua kamu? Maksud aku, kamu nggak mungkin kan digituin terus. Kalau kamu bertahan terus, aku yakin kamu akan digituin sampai kapanpun sama Bunda Priyanka. Anita, aku sama sekali nggak pernah punya pikiran untuk meninggalkan Bunda Priyanka. Karena walau bagaimanapun, beliau adalah ibunya Rehan. Itu artinya dia adalah ibu kandung aku juga. Iya Najwa, tapi sabar itu kan ada batasnya. Dan menurut aku, kamu udah kelewat sabar. Insya Allah aku akan bisa melewati semua cobaan ini, Anita. Kamu itu baik banget ya. Sayang banget kamu punya mertua kayak dia yang jahat banget dan benci sama kamu. Rencanaku membuat Najwa terpukul berhasil. Sedikit demi sedikit, aku akan bikin dia nggak betah untuk terus menjalani rumah tangganya bersama Rehan. Aku minta maaf dan aku malu sekali. Aku menyesal dan minta maaf atas tindakan ibuku yang membuat berantakan acara syukuran ini. Percuma aja kamu minta maaf. Apa yang ibu kamu lakukan itu benar-benar memalukan. Dia udah menyakiti hati Najwa. Dia, seharusnya kamu tidak menyalahkan Rehan. Aku sangat mengerti posisi Rehan saat ini. Bagaimanapun juga, aku pernah ngalamin hal yang sama. Dimana Najwa sempat dimarah-marahin sama Mami karena dia sama sekali tidak bisa memberikan momongan. Jika dia sayang sama Najwa, dia pasti belain Najwa dong. Dion, kamu jangan ikut campur urusan mereka. Kamu orang luar untuk keluarga Rehan. Ayo ikut Mami. Mami mau bicara. Aku rasa yang dikatakan oleh Dion tidak salah juga. Tapi masalahnya,
Memang aku tidak berdaya di hadapan ibuku karena aku tidak ingin menyakiti perasaannya dan dianggap tidak menghormatinya. Aku tahu, Rehan. Kamu lupa. Najwa juga pernah menjadi istri aku dulu. Dan itu terjadi sama dalam kehidupan aku. Bagaimana waktu itu Najwa dimarah-marahin sama Mami. Dan sekarang aku bingung kalau menghadapi ibuku sendiri yang bahkan Najwa sendiri sudah merasakan penderitaan ini cukup lama juga. Aku hanya berharap bahwa ini bisa berakhir dan kedamaian ada untuk kami. Terus terang, aku bukannya mau menyudutkan kamu, Rehan, tapi kamu sudah berkeluarga. Mungkin ada baiknya kamu dan Najwa tinggal terpisah dengan ibu kamu. Iya, itu bukanlah jalan keluar yang aku harapkan, Aldi. Ibuku itu, dia tidak punya siapa-siapa. Hanya aku anaknya. Dan dia tidak punya keluarga di sini. Siapa lagi yang ibuku punya di sini, di Jakarta? Ya kalau bisa aku kasih saran, tapi ini terserah kamu. Apa kamu mau terima atau tidak? Paling tidak, kalau kalian mau tinggal lagi di rumah ini, silakan. Aku tahu, dan aku berterima kasih untuk kebaikanmu. Tapi ini tidak benar. Aku butuh waktu, Aldi. Ya sekali lagi aku bilang, kalau seandainya nanti kamu berubah pikiran, kamu bisa tinggal di rumah ini dan tanpa Ibu Priyanka. Apa yang dikatakan Aldi benar ya? Kamu sebaiknya tinggal di sini. Ibu tidak sudi sama sekali tinggal dengan Najwa. Dan ibu minta sama kamu, segera ceraikan Najwa. Saya tertarik dengan pengalaman kerja Anda. Tidak banyak arsitek di Indonesia yang bisa berkiprah di perusahaan asing dan mendapat kepercayaan yang besar. Terima kasih Pak. Oh ya, kenapa Anda tidak bekerja lagi di perusahaan yang ada di Hong Kong? Saya punya masalah dengan perusahaan itu, Pak. Apa masalahnya? Saya dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Mereka anggap saya curang karena menjual desain saya ke perusahaan lain. Tapi itu tidak benar, Pak. Saya yakin ada yang ingin memfitnah saya dan ingin menjatuhkan saya, Pak. Maaf, perusahaan kami tidak bisa mempekerjakan karyawan mantan narapidana. Silakan Anda melamar pekerjaan di tempat lain saja. Selamat siang. Perusahaan itu menolak lamaran kerja kamu. Ya, Najwa. Persis seperti itulah apa yang terjadi. Mereka tidak bisa menerima karena mereka tidak bisa percaya. Ditambah alasan lain karena perusahaan yang bermasalah denganku adalah perusahaan internasional. Kamu bilang sama mereka kalau kamu sempat masuk penjara. Iya, aku ceritakan semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Mereka harus tahu tentang kelebihan dan kekurangan yang aku punya. Rehan, tapi menurut aku kamu kan nggak seharusnya memberitahu mereka di depan seperti ini. Aku yakin kalau misalkan kamu memberitahu mereka belakangan, tapi paling nggak mereka sudah punya pertimbangan setelah mereka melihat cara kerja kamu. Tidak bisa, Najwa. Aku lebih suka jujur dari awal. Aku tidak ingin ada konsekuensi dari kebohongan yang cepat atau lambat aku akan terima konsekuensinya. Mengerti kan? Kamu memang orang baik dan jujur. Aku bangga sama kamu. Dan soal rezeki, biar Allah aja yang mengatur. Syukurlah kamu mendukungku, Najwa. Karena dengan dukunganmu, aku pasti cepat dapat pekerjaan. Karena niatku untuk menikah denganmu adalah untuk membuatmu bahagia. Untuk itu aku harus cepat dapat kerja. Kamu harus terus bersabar dan jangan putus asa. Aku yakin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaan sebelumnya. Ya, insya Allah keinginan kita terkabul.
Atau enggak, gimana kalau kamu menerima tawarannya ayah aja? Kamu bekerja aja di perusahaannya ayah. Ya, sebenarnya aku juga tidak keberatan. Masalahnya di perusahaan itu membutuhkan keahlian yang berbeda dari keahlian yang aku miliki. Tapi yang jelas aku mengkhawatirkan kalau nanti aku mengecewakannya. Aku tidak mau membuat sesuatu yang tidak baik atau tidak bagus. Iya, aku bisa ngerti. Ini semua salah aku. Kalau aku tidak memfina Rehan, dia tidak akan masuk penjara dan menjadi kesulitan mendapat pekerjaan. Akibatnya, Najwa yang terkena getahnya, dia jadi ikut menderita gara-gara perbuatan aku. Dion, bukan seperti ini caranya mencintai. Ego kamu udah membuat Najwa menderita. Oh, sakit banget nih kaki. Bukan demi anak ini, aku males banget jalan kayak gini. Oke juga tuh gayanya. Sok olahraga. Pasti mau cari muka sama Aldi. Anita! Apaan sih, Mi? Mami mau tanya sama kamu. Sebetulnya anak dalam kandungan kamu itu anak siapa sih? Kamu jangan bikin teka-teki yang gak jelas ya. Kamu bisa mengorbankan orang yang tidak berdosa. Udah deh, Mi, gak usah banyak nanya. Kalau Mami masih nanya-nanya tentang siapa ayah dari anak aku akan bongkar semua rahasia Mami sama Andi. Mau? Kamu ngancem Mami. Harusnya kamu sadar dan mikir, Anita. Aldi itu punya kebencian sama Dion. Karena Aldi sudah tahu Dion itu jatuh cinta dengan Najwa. Dan kamu tahu, Aldi bisa melampiaskan semua dendamnya pada bayi itu. Ya biarin aja Aldi berurusan sama Dion. Dion juga gak konsekuen orangnya. Dulu dia janji mau bertanggung jawab sama anak aku, tapi sekarang apa? Dia malah jatuh cinta kan sama Najwa? Anita, kamu pikir Mami bodoh seperti Aldi yang bisa kamu tipu-tipu? Maaf ya, Mami cukup pintar untuk tahu trik-trik kamu yang gak jelas itu. Ingat ya, kalau kamu sampai mengkhianati Dion, Mami punya kartu truf kamu yang bisa bikin Aldi kamu, Anita. Anda jangan main-main. Pernyataan Anda ini bisa membuat Anda dipenjara. Saya serius, Pak. Saya ingin menyerahkan diri. Tapi saya tahu untuk itu, saya harus mengakui sebuah kesalahan yang udah saya lakukan. Anda yakin mau menyerahkan diri? Kejahatan apa sebetulnya yang sudah Anda lakukan? Saya adalah orang yang udah menjebak Rehan dalam kasus penipuan tentang desain yang udah dibikin oleh dia dari sebuah perusahaan dari Hong Kong. Berarti Anda yang sudah menjebak saudara Rehansa sampai dia berurusan dengan hukum dan sempat dipenjara. Iya, Pak. Saya orangnya. Makanya sekarang saya mau menyerahkan diri saya dan mengakui semua kesalahan saya. Saya siap menanggung semua konsekuensinya. Saya juga siap dipenjara, Pak. Halo? Hah? Kantor polisi? Ya, saya segera ke sana, Pak. Terima kasih. Dion menyerahkan diri dan sekarang dia ditahan. Tapi untuk apa Dion melakukan semua itu? Padahal Rehan belum terbukti bersalah. Ini namanya sebuah kebodohan. Mi, Dion kenapa, Mi? Dion di kantor polisi. Lah, kasus apa lagi sih, Mi? Mami nggak tahu. Mami mau ke sana sekarang. Mami betul-betul kecewa sama kamu, Dion. Kamu betul-betul bertindak bodoh sekali. Kamu mau jadi pahlawan kesiangan, iya? Untuk apa, Dion? Kamu tuh betul-betul nggak pakai otak. Sekarang Mami ingin tanya, untuk apa kamu bikin pengakuan itu? Hah? Sama aja dengan bunuh diri. Mami benar. Mungkin aku nggak menggunakan otak aku saat aku menyerahkan diri. Tapi aku menggunakan perasaan aku, Mi. Dan aku yakin
Ini keputusan yang benar. Perasaan apa, Dion? Mami selalu mendidik kamu untuk menjadi orang yang keras, pintar, dan licik. Bukan menjadi orang yang melankolis seperti malaikat yang rela berkorban demi cinta. Kamu melakukan ini untuk Najwa, kan? Iya, Mami benar. Aku merasa bersalah sama Najwa. Gara-gara perbuatan aku, Rehan jadi sulit dapat pekerjaan sekarang. Dan itu sudah membuat Najwa sedih. Memang itu rencana kita, Dion. Rehan mendapatkan masalah, kemudian Najwa menceraikan Rehan, kemudian kamu menikahi Najwa, dan kita bisa mendapatkan semua hartanya. Tapi malah kamu bertindak gegabah, dan otak kamu mendadak jadi tumpul. Jika Rehan sampai kenapa-napa, aku nggak mungkin bisa memaafkan diri aku sendiri. Aku nggak mau Najwa jadi menderita gara-gara aku. Dion, berkali-kali Mami udah bilang sama kamu, jangan mencampur baur urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Kamu tahu, kamu sudah dibutakan dengan perasaan kamu sendiri. Mami salah. Aku sadar, jika perbuatan aku itu sangat berdampak kepada Rehan dan juga Najwa. Makanya aku menyerahkan diri aku ke kepolisian, supaya Rehan bisa membersihkan nama baiknya. Dion. Kenapa, Dion? Kenapa kamu mau berkorban seperti ini untuk kebahagiaan Najwa? Kenapa? Kamu cinta sama Najwa. Iya, Mi. Aku sangat mencintai Najwa. Aku bilang ke penyidik, jika aku melakukan semua ini berdasarkan cinta. Mami akan mencari cara gimana caranya supaya kamu bisa keluar dari sini. Nggak usah, Mi. Nggak usah cari cara. Aku siap di penjara kok. Aku siap bertanggung jawab sama semua perbuatan aku selama ini. Enggak, Dion. Kamu pikir Mami akan membiarkan kamu untuk masuk penjara? Kamu itu anak Mami, Dion. Mami, aku nggak perlu bantuan ataupun pertolongan dari siapapun juga. Aku siap bertanggung jawab semuanya. Mami akan tetap cari bantuan untuk membebaskan kamu, Dion. Nggak usah, Mi. Nggak usah. Aku nggak perlu bantuan atau pertolongan dari siapapun juga. Aku mau bertanggung jawab atas semua perbuatan yang udah aku lakukan. Helda, berdiri, Helda. Jangan mempermalukan diri kamu di sini. Kajang, aku minta tolong sekali sama kamu. Tolong keluarkan Dion dari penjara. Kamu tahu, Dion melakukan kejahatan itu karena cinta. Kamu kan tahu kalau urusannya dengan cinta nggak bisa disalahin, Rajak. Tolong aku. Ya, tapi dia melakukan itu secara sadar dan dia harus menerima risikonya. Rajak, aku mohon. Hanya kamu satu-satunya harapan untuk menolong Dion. Membebaskan Dion dari penjara. Tolong, Rajak. Tolong. Saya tidak bisa bantu Dion. Kecuali Rehan dan Najwa memaafkan dia. Aku yakin Rehan dan Najwa pasti memaafkan Dion. Aku yakin, Razak. Kamu jangan memanfaatkan kebaikan mereka dong. Aku tidak boleh berdebat dengan Razak Abdurrahman. Aku harus memakai cara yang lain. Oke, tenang. Ikut saya. Kalau bukan karena Dion, aku nggak rela bersimpuh nyembah-nyembah sama Razak Abdurrahman. Seorang pengusaha muda yang bernama Dion Harikusumo tadi pagi menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya pada polisi. Dion? Astagfirullahaladzim, apa yang dia telah lakukan? Rehan! Rehan, cepat sini. Ada apa, Najwa? Menurut keterangan dari pihak yang menangani kasus Dion Harikusumo ini, tersangka mengakui melakukan tindakannya karena alasan cinta. Tapi pada siapa dia jatuh cinta, itu yang masih menjadi misteri yang sulit untuk dipecahkan. Dion pun menolak untuk berterus terang tentang siapa perempuan yang dicintainya. Dia pun bilang itu adalah urusan pribadi yang tidak bisa diungkap ke ruang publik. Tapi yang jelas, dia rela dipenjara demi menebus kesalahan yang telah memfitnah suami dari perempuan yang Dion cintai. Rehan. Aku tidak menyangka.
Ternyata Dion yang melakukannya. Aku mohon kamu bisa maafin dia. Walau bagaimanapun, karena masalah ini akhirnya aku bisa ketemu dengan ayah kandung. Ya, benar Najwa. Setelah adanya hujan badai, akan ada pelangi. Dan memang setelah apa yang dilakukannya, kamu jadi bisa bertemu ayahmu dan siapa Priti sebenarnya terbuka. Semua fakta terbuka. Aku yakin ini adalah ujian dari Allah untuk rumah tangga kita. Tapi insya Allah kita akan selalu bisa melewati semuanya sama-sama. Ya, aku bahagia karena kondisi kita semakin baik. Priti sekarang sudah tidak mengganggu lagi. Dan yang terpenting kamu bertemu ayah kandung kamu. Maaf. Ayah, Mami Hilda. Mami minta maaf sama kamu. Mami, tolong Mami jangan seperti ini, Mami. Mami bangun. Astagfirullahaladzim, Mami. Rehan, Mami minta maaf sama kamu, Rehan. Mami memang mengakui Mami salah mendidik Dion dari kecil. Dion kurang perhatian karena Mami sibuk memanjakan Aldi. Akhirnya Dion tumbuh menjadi orang yang memberontak dan brutal. Mami Hilda, tenang. Mami Hilda, kami sebenarnya sudah memaafkan Dion karena dia, Najwa, bisa bertemu dengan ayahnya lagi dan banyak masalah terselesaikan. Jadi kami sudah memaafkan Dion. Iya, Mami. Kamu harus berterima kasih sama Rehan dan Najwa karena sudah memaafkan Dion. Asal kamu tahu saja, buah jatuhnya tidak jauh dari pohon. Itu berarti Dion dan kamu gak ada bedanya. Rehan, terima kasih banyak. Kamu udah maafin Mami. Kamu betul-betul laki-laki yang sangat baik. Najwa, terima kasih banyak ya kamu maafin Mami. Najwa, kamu beruntung punya suami seperti Rehan. Makasih, Mami. Kalau begitu sebaiknya sekarang aku dan Najwa akan ke kantor polisi untuk mengeluarkan Dion. Mami tenang ya. Aku mau minta maaf sama kalian berdua. Gara-gara perbuatan aku kalian jadi terpisah. Tidak, Dion. Justru aku berterima kasih padamu. Loh, kok kamu malah bilang terima kasih? Karena kalau kamu tidak melakukannya, maka Priti akan membuat gangguan terus. Iya, Dion. Dan kalau bukan karena kamu, aku juga belum bisa ketemu dengan ayah kandung aku. Kalian berdua benar-benar berhati mulia. Aku yang udah jahatin kalian, tapi kalian masih mau maafin aku dan malah bilang terima kasih sama aku. Sekali lagi aku minta maaf sama kalian berdua. Ya, aku ikhlas untuk menerima semua hukuman atas perbuatan aku selama ini. Dion, sudahlah. Kamu harus pulang sekarang. Oke? Gak bisa, Rehan. Aku harus ditahan di sini. Ya, tapi kami sudah memaafkan kamu, Dion. Jadi tidak ada masalah. Dan kasus ini tidak diperpanjang lagi. Jadi kamu pun bisa pulang sekarang. Sekarang aku lega. Bisa melihat kamu tersenyum lagi, Najwa. Selamat siang, Pak Razak Abdurrahman. Selamat apa kabar, siang. Pak? Baik, baik. Silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih. Angin apa nih, Pak, yang membawa Bapak datang ke sini menemui saya? Saya datang kemari mau membahas masalah Rehan Syah. Rehan Syah. Oh ya, saya ingat, Pak. Saya minta kamu terima dia di sini untuk bekerja. Tapi, Pak, maaf, saya tidak bisa menerima orang yang pernah menjadi narapidana. Anda harus terima dia. Asal Anda tahu, saya yang merekomendasikan dia untuk bekerja di sini. Dan saya jaminannya. Baiklah, kalau begitu. Saya akan segera memanggil saudara Rehan. Baik. Tolong. Pembicaraan kita ini hanya ada di ruangan ini. Yang lain tidak boleh tahu. Baik, Pak. Saya akan pegang rahasia ini. Terima kasih. Apa ini? Hah? Apa?
Apa-apaan Ibu ini? Percuma. Kamu itu cuma buang-buang kertas. Percuma kamu melamar pekerjaan sana kemari. Selama Najwa itu masih ada dalam kehidupan kamu, Rehan, kamu akan tetap sial dan terus-menerus kena malapetaka. Itu tidak benar, Bu. Najwa bukan pembawa sial. Setiap manusia punya fitrah, punya rezekinya masing-masing. Kalau aku tidak mencoba mencari kerja, dari mana aku dapat pekerjaan? Makanya, Rehan, kamu itu nggak usah sombong dan menolak bantuan dari ibu. Dengan uang ibu yang sangat banyak itu, kamu bisa hidup senang. Tapi ada satu syarat. Kamu harus segera menceraikan Najwa dan pulang bersama ibu ke India. Ibu, itu tidak mungkin. Pak Darwin? Maaf, kalau kedatangan saya membuat Pak Rehan terkejut. Dan maksud kedatangan saya adalah untuk mengajak Pak Rehan bergabung dengan perusahaan saya. Tapi bukannya Bapak mengatakan penjahat tidak bisa diterima? Saya telah melihat tayangan di televisi tentang penipuan tersebut. Dan saya yakin Pak Rehan tidak bersalah. Karena penjahat yang sebenarnya telah menyerahkan diri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Lihat Bu, Najwa tidak membawa nasib buruk kan? Buktinya sekarang lewat Pak Darwin aku dapat kerja. Najwa lagi. Lama-lama ibu bisa mati berdiri kalau kamu terus-menerus membela Najwa depan ibu. Sekarang lebih baik ibu tidur. Pusing kepala ibu. Kalau begitu, saya mohon pamit Pak Rehan. Kami akan segera menghubungi Bapak untuk membicarakan tentang sehari yang akan Bapak terima. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Dion, sebetulnya ada apa sih di kepala kamu? Mami itu mendidik kamu supaya menjadi orang pintar. Tapi kenapa otak kamu beku dan bebal? Mami salah. Mami udah mendidik aku untuk menjadi orang yang berani. Dan itulah yang aku lakukan sekarang. Aku mau bertanggung jawab sama semua perbuatan aku. Oh ya, terus? Kamu lihat Mami, apa yang Mami lakukan? Mami harus memohon-mohon sama Raja, pada Rehan, pada Najwa supaya mereka mau maafkan kamu dan mau keluarkan kamu dari penjara. Kalau bukan karena kamu, Dion, Mami nggak sudi lakuin itu. Pak, tapi berkata jujur itu adalah sesuatu yang mulia. Berkata jujur itu adalah sesuatu yang mulia. Itu kata-kata Najwa kan? Iya kan? Najwa sudah menyuntikkan virus ganas ke otak kamu, Dion. Bahkan kamu sekarang jadi cengeng. Aku memang banyak belajar dari Najwa tentang kehidupan dan rasa kasih sayang. Cukup, Dion. Mami kayaknya mau kejar-kejar dengan kata-kata itu. Dion, jujur itu nggak bikin kamu kaya. Cuma bisa bikin kamu makan aja. Mami sedih. Sedih sekali karena kamu sekarang udah berani bertindak tanpa izin Mami. Aku bukan anak kecil yang seharusnya menunggu perintah dari Mami. Aku udah bisa membuat keputusan aku sendiri. Dan aku mau bertanggung jawab sama semua perbuatan aku selama ini. Jadi menurut kamu, keputusan kamu untuk masuk penjara itu lebih baik? Iya, Dion. Seharusnya Mami bersyukur. Paling tidak dia mau berubah. Itu artinya dia masih mikirin perasaan orang lain. Makasih Aldi. Kayaknya kamu mengerti sekali kondisi aku sekarang. Dan aku berharap dengan keputusan aku kali ini bisa merubah masa depan aku. Tapi masih ada satu hal yang aku tidak suka dari kamu. Yaitu perasaan kamu ke Najwa. Maaf Aldi, perasaan itu muncul secara tiba-tiba. Setelah mengenal Najwa lebih dekat, aku baru tahu apa itu artinya cinta yang sebenarnya. Kamu, Dion. Korban satu, korban dua, dua-duanya korbannya Najwa. Mami pusing. Tapi ingat ya, ini terakhir kalinya aku mendengar kamu mengganggu hubungan Najwa dan juga Rehan. Kalau sampai itu terjadi lagi, kamu tahu kan apa yang bisa aku lakukan sama kamu? Aku janji Aldi, aku nggak akan mengganggu Najwa lagi. Aku tahu kalau cintaku kepadanya hanya bisa membuat dia merana.
Makanya aku menyerahkan diri ke polisi supaya bisa membersihkan nama Rehan. Bagus. Tapi kamu harus ingat, cinta kamu untuk Najwa itu sama saja membuat dia menderita. Dan sekali lagi, lakukan apa yang pernah aku lakukan, yaitu melupakan Najwa. Karena dengan begitu, Najwa akan bahagia bersama orang yang dia cintai. Dan jangan pernah bermimpi kalau kamu bisa mendapatkan cintanya Najwa. Karena itu sama sekali nggak mungkin. Benar-benar keterlaluan, Dion. Jadi dia sungguh-sungguh mencintai Najwa sampai ngerela lakuin itu semua. Kamu kayak baru kenal Dion aja. Kok kamu bisa sih percaya sama dia? Maksud kamu apa? Jadi dia nggak sungguh-sungguh mencintai Najwa? Dia melakukan ini semua untuk dapat perhatian Razak. Aku masih nggak ngerti. Apa hubungannya Dion mendekati Najwa dengan Razak Abdurrahman? Aku pernah dengar pembicaraan Dion dan Mami. Dan ternyata Mami sendiri yang suruh Dion masuk penjara dan mengaku salah. Dan semua itu supaya Razak itu mikir kalau Dion itu cinta mati sama Najwa. Terus hubungannya di mana? Aldi, kamu coba pikir panjang. Kalau sampai terjadi apapun sama pernikahan Rehan dan Najwa, Razak pasti akan nikahin Najwa sama Dion. Dan semua harta Razak pasti akan jatuh ke tangan Dion. Aku nggak percaya kalau Dion ataupun Mami punya pikiran seperti itu. Aku rasa ini sama sekali tidak masuk di akal. Dan aku meragukan apa yang kamu pikirkan sekarang. Ya udah, Aldi, mendingan kamu hati-hati sama Dion. Jangan sampai dia deketin Najwa. Bisa-bisa kamu kehilangan cinta sejati kamu loh. Bagaimana kamu berpikir Dion seperti itu, Al? Maksudku berniat untuk mendekati Najwa. Ternyata untuk ini. Tapi Rehan, aku tidak bilang kalau dia itu mau merebut Najwa dari kamu. Tapi dia mendekati Najwa karena ada tujuan lain. Yaitu bisa dekat dengan Razak Abdurrahman. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta kekayaannya Razak Abdurrahman. Apa maksudmu, Aldi? Aku berpikir, kalau Dion sengaja, dia punya rencana khusus untuk mengalihkan semua kekayaan dari Razak Abdurrahman ke dia. Aku jadi takut meninggalkan Najwa sendirian di rumah. Karena hari ini aku sudah mulai bekerja. Kamu gak usah khawatir. Aku akan minta tolong sama Anita untuk sering-sering kesini. Di saat aku kerja dan kamu juga kerja. Paling tidak, Anita bisa kasih informasi kan kalau seandainya Dion datang ke sini atau mendekati Najwa. Aku tidak berpikir Dion akan berbuat seperti itu. Terima kasih, Aldi. Terima kasih banyak karena memperingatkan aku untuk sesuatu yang tidak aku ketahui. Kamu gak usah bilang terima kasih. Kita kan sahabat. Paling tidak aku gak mau kalau Mami atau Dion mengganggu ketenteraman dari keluarga kamu. Yang penting, kita harus sekarang waspada. Aldi, kamu tenang aja ya. Aku ketemu Najwa bukan cuma mau ngingetin dia kalau Dion itu jahat atau licik, tapi aku juga mau bikin dia nyaman dengan kehamilan aku. Aku pengen dia ngerasa kalau anak ini bukan cuma anak kita, tapi anak dia juga. Terima kasih ya. Aku harap dengan kehamilan kamu ini bisa membuat Najwa senang juga. Dan tali silaturahmi antara kita dengan mereka bisa terjalin dengan baik. Maaf mengganggu, Pak. Selamat siang, Pak Rehan. Maaf, saya rapikan meja dulu. Tidak apa-apa, Pak. Tunggu sebentar, Pak Rehan. Saya kesini cuma mau minta tanda tangan, Pak. Pak Rehan, silakan Bapak menempati ruangan ini. Bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak masalah dengan ruangan saya sekarang. Jangan khawatir, Pak Rehan. Ini tempat kerja yang paling cocok buat Bapak. Silakan duduk. Maaf, Pak. Begini, Bapak tanda tangani ini dan biar saya kembali ke ruangan saya. Terima kasih. Halo. Selamat siang.
Pak Razak Abdurrahman. Selamat siang Pak Darwin. Rehan bagaimana? Sudah masuk hari ini? Dan hasilnya bagaimana? Pak Rehan lebih suka bekerja di kompartemen bersama teman kerja biasanya, Pak. Saya mohon maaf karena tidak bisa memberikan tempat kerja yang nyaman buat Pak Rehan. Memang, dia orangnya tidak senang terlalu diperhatikan seperti itu. Biarkan saja dia berbaur. Dan masalah fasilitas ya, biar saja dia lakukan itu semua dengan baik. Prestasi dia bagus, baru Anda support dia ke atas. Saya tidak mau dia curiga. Dan akhirnya menyebabkan dia sampai tidak nyaman bekerja di sana. Baik, Pak. Saya mengerti. Ya, terima kasih. Kamu bikin sendiri ya topinya? Iya dong. Gimana lucu nggak? Aku kagum sekali sama kamu. Ternyata jiwa keibuan kamu sangat besar. Kebahagiaan seorang ibu itu saat dia bisa melakukan sesuatu buat anaknya. Aku bikin topi ini karena aku sayang banget sama anak aku. Tapi kamu juga gak akan ngerti sih sama perasaan aku, soalnya kamu gak pernah hamil kan? Ya ampun Najwa, maaf ya aku ngomong kayak gitu, aku gak bermaksud nyakitin perasaan kamu. Gak apa-apa Anita, aku ngerti kok. Aku mengerti atas kebahagiaan kamu. Aku udah gak sabar pengen ini jadi. Aku pengen dia ngerasain kasih sayang ibunya nanti. Ada apa Anita? Sini deh, kamu coba pegang. Dia nendang-nendang. Sepertinya bayi kamu sangat sehat. Kamu pasti senang sekali bisa melewati semua ini. Iya, aku bahagia banget. Karena sebentar lagi kamu akan jadi ibu juga. Tapi aku kan belum hamil, Anita. Ya kamu gak harus hamil dulu untuk jadi seorang ibu. Nanti kalau anak aku udah lahir, kamu berhak kok ngerawatnya. Anita, tapi anak ini kan bayi kamu. Mana mungkin aku yang merawat? Seharusnya kan kamu yang merawatnya. Nanti kalau anak aku udah lahir, aku pengen banget dia punya 2 orang ibu. Kamu mau kan bantu aku untuk ngerawat dia? Tentu aja aku mau, Anita. Bilang saja terus terang Anita. Kalau kamu itu kasihan sama Najwa yang gak bisa hamil. Maaf ya Bu Priyanka, tapi aku cuma pengen berbagi kebahagiaan aku sama Najwa. Ya walaupun dia gak bisa hamil, tapi dia berhak dong ngerasain kebahagiaan aku. Hei Anita, ibu ini cuma ingin memberitahu kamu. Kalau perempuan yang tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan, itu tidak akan sayang pada anak kecil. Bisa-bisa anak kamu nanti itu gak diurus sama dia. Ya ampun ibu kok ngomong kayak gitu? Kasihan Najwa kali ibu. Kasihan, ibu ini kan bermaksud baik sama kamu Anita. Hei, kamu jangan dengerin apa kata Ibu Priyanka. Kamu nggak boleh sedih ya. Iya, makasih. Aku ke toilet bentar ya. Ya udah, aku anterin kamu. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Ngapain? Ngapain kamu masuk kamar saya? Saya nggak mau melihat muka kamu. Perempuan pelin-pelan. Ibu Priyanka, jangan marah-marah dong. Aku nggak lupa kok sama rencana aku untuk ngancurin Najwa. Aku punya alasan tersendiri kenapa aku baik sama dia tadi. Hah, kamu ini nggak ada bedanya sama Aldi. Sama-sama pelin-pelan. Hah, kalian memang pantas menjadi pasangan suami istri. Ibu Priyanka tenang aja ya. Aku baik sama Najwa itu di mulut doang kok.
Tapi dalam hati aku sangat benci sama dia sampai aku bunuh Bun. Terus tadi di depan ngapain? Kamu baik-baikin Najwa? Aku deketin Najwa itu supaya dia ngerasa terpukul karena nggak bisa punya anak kayak aku. Dan nanti dia akan cerai sama Rehan karena dia akan ngerasa bersalah sama dia. Gimana? Cukup jelas? Ya udah, aku nggak bisa lama-lama di sini. Takut Najwa curiga. Bye. Ini Anika, satu buat kamu dan satu juga buat aku. Kamu harus banyak minum jus supaya nanti anak kamu lahir dengan keadaan sehat. Makasih ya Najwa. Aku harap nanti kalau anak aku udah lahir, kamu bisa sayang sama anak aku seperti anak kamu sendiri. Soalnya nanti aku pengen jadi model lagi. Oh ya, aku yakin kamu pasti bisa terkenal lagi seperti dulu. Dan kamu tenang aja, aku akan membantu kamu untuk merawat anak kamu. Najwa, sebenarnya aku kesini pengen nawarin sesuatu sama kamu, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya sebelum anak ini lahir. Soal apa, Anita? Aku pengen nawarin anak ini ke kamu untuk kamu adopsi.